Masih di podcast Bincang di Bareng sama Kanu. Tepuk tangan. Gokil. Siap lu? Siap. Kayaknya di luar kepala banget sama tema-temanya nih, emang mainan lu untuk bermain di Maksud lu gue tua ya? Kagak. Karena lu banyak ketemu orang. Jadi panutan lah sebenarnya kayak gitu. Karena gue udah tua, udah kebanyakan kelamaan asam garam dunia persilatan. Yes. Cinta bisa habis di orang yang lama, di Enggak. orang sebelumnya. Enggak. Bullshit kah atau percaya? Bullshit kata gue. Serius lu? Serius. Oke, kita bedah pelan-pelan. Jadi ini lagi rame nih Kak. Cinta tuh bisa habis di orang sebelumnya. Jadi ya, lu berpacaran, lu udah melakukan semuanya, effort. Ini baik cewek dan cowok ya teman-teman ya konteksnya. Terus lu akhirnya putus. Dan lu ketemu orang baru tuh ngerasa hampa, dan dia akan bilang secara terang-terangan ke dirinya, gue udah gak bisa lagi nih ketemu orang baru atau gue menjalani perasaan atau hubungan. Cinta gue udah habis di orang yang lama atau cinta sebelumnya. Gimana tanggapan? Kata gue mah omong kosong itu mah. Omong kosong, bahkan langsung dengan Iya. tegas. Iya. Kenapa Kak? Karena pertama gini, orang lama kan emang udah gak sama lu nih ya. Oke, Ya bener dong. Yang perlu lo lakukan adalah menerima kenyataan bahwa dia gak sama lu. Itu satu, menerima kenyataan. Ya udah, emang gak bisa kan, emang udah gak sama lu. Oke. Terus kenapa itu harus dibawa ke masa kini kalau emang udah gak sama lu? Oke. Ya terima aja lah, udah gitu. Oke, gue akan jawab bahwa dengan gue yang ngambil tema ini, ya karena semua rasa semuanya udah di orang yang lama. Dan ketika gue mencoba dengan orang baru, ya perasaan cinta tuh bener-bener gak ada. Itu mah lu gak move on aja. Bener, gak move on jawaban. Lu gak move on aja. Move on tuh masalah mindset, buat menyadari bahwa, buat gue ya, move on itu masalah mindset, menyadari bahwa oke, gue gak bisa lagi sama lu. Emang gak bisa nih, ya udah gue buka lembaran baru, ini cerita hidup gue yang baru lagi. That's it, yang di belakang mah di belakang aja. Ya sudah gitu. Kata gue mah itu mah karena lu gak nerima kenyataan, gak move on aja. Lu butuh pembelaan aja, itu lu habis di orang lama. Soalnya gini nih Di, kalau ngomong cinta ya, kalau lu mau ngomong secara sains, cinta tuh sebenarnya garing, gak menarik, percaya gak? Oke. Nothing magical sama cinta. Oke. Gak ada yang ajaib sebenarnya sama cinta. Gak ada yang ajaib. Gak ada yang ajaib. Cinta pandangan pertama? Cinta itu sebenarnya reaksi hormon di otak lu doang. Oke. Kalau kita mau ngomong secara skeptis ya, kayak hormon adrenalin itu hormon yang bikin lu ngebuat lu ngerasa excited, deg-degan. Terus kayak dopamin, serotonin itu karena lu ada perasaan itu, lu tuh jadi happy gitu. Ngeliat orang yang lu suka happy, mood lu enak. Terus ada namanya hormon cinta, itu oksitosin namanya. Wow. Ketika lu ada interaksi fisik sama dia, ya interaksi fisik ya, ya dari mulai kelas ringan sampai kelas berat, itu tuh bikin lu ngerasa ada attachment sama dia. Oke. Jadi sebenarnya cinta mah itu masalah hormon di kepala lu aja. Kalau mau ngomong secara skeptis ya, nggak ada yang magical sama cinta. Cuma maksudnya kalau lu tetap mau menganggap cinta itu ajaib sih, gak jadi masalah. Gak jadi masalah, itu pilihan masing-masing. Cuma kalau mau lu lihat in depth gitu, itu mah sebenarnya hal yang itu aja. Ujungnya cinta tuh apa sih sebenarnya? Reproduksi. Ya benar. Ujungnya sebenarnya itu kan, untuk melestarikan spesies kita biar nggak punah. Iya betul. Betul kan? Betul. Jadi menurut gue sih, ketika lu ngerasa cinta lu habis di orang lama, lu dalam posisi nggak nerima kenyataan aja, dan lu belum ngerasain hormon lu bereaksi atas orang lain, karena mungkin lu nggak memilih buat membuka diri lu gitu. Ya, masuk akal. Karena lu nggak milih buat buka diri lu aja gitu. Kalau lu milih buat membuka diri lu, nerima orang lain, menerima kenyataan bahwa yang lama ya udah nggak bisa diapa-apain, ya lu udah usaha dan mentok dan nggak bisa diapa-apain, ya udah gitu. Toh kalau emang orang barunya ternyata cukup cocok sama lu ya, walaupun gak ada orang 100% cocok ya, jadi menerima lu ketemu orang A sama orang B, itu mah pada akhirnya lu mau menerima kekurangan yang jenis apa aja sebenarnya. Mungkin yang ini kekurangannya misalnya apalah gitu Nah, misalnya yang sebelumnya yang A kekurangannya kakinya bau. Ya mungkin kakinya bau, yang ini keteknya bau gitu. Ya lu tinggal mau milih ketek bau atau kaki bau gitu aja sebenarnya. Oke. Ya kan? Iya. Ya, nah itu kalau misalnya cinta lu habis di orang lama, lu mau nerima kenyataan aja. Dan lu yang sampai sekarang lu bertemu dengan orang-orang sudah menikah dan pasangan, menurut lu tuh bullshit tuh? Bullshit kalau kata gue. Oh iya. Gue ya. Iya. Menurut gue sih mau bullshit aja.
kalau lu ketemu orang yang baru dan lu buka diri menerima kenyataan, gue yakin hormon-hormon tadi mah bisa bekerja lagi kok di lu. Iya, karena statementnya ada lu bilang lu udah membuka diri kan, Membuka diri dan terima kenyataan. dan lu bakal ngerasain semua yang namanya tadi hormon-hormon yang lu sebutin Iya. tuh, kayak gitu. Tapi balik lagi kalau lu tidak membuka diri, Nggak itu terima gak nerima kenyataan, kenyataan itu gak akan masuk nggak tuh, akan masuk, nggak akan terjadi. karena lu masih terbelenggu. Iya, karena lu masih di masa lalu. Hmm. Menurut gue ya, maksud Hmm. gue cinta habis dua orang lama mah apaan, nggak. Kalau lu bisa move on mah aman itu. Hmm. Yang jadi permasalahan kita nih harus move on dulu dong pastinya. Betul. Ya move on ya, menurut gue mindset emang kenyataan bahwa udah nggak bisa, ya udah saatnya petualangan baru gitu. Menarik. Jadi nggak ada tuh yang namanya cinta tuh habis di orang yang lama tuh nggak ada. Buat gue sih nggak ada ya. Iya. Ya kalau lu ngerasa misalnya aduh harusnya gue nikah sama dia, nyesel, ya itu karena lu nyesel gitu, karena lu nggak menyelesaikan yang seharusnya lu selesaikan gitu. Iya. Lu nggak punya closure sama dia lah gitu. Jadi kalau misalnya dibalik kita runut kayak gitu, lu ketemu orang baru, terus lu merasa kok gak kayak yang kemarin nih, berarti lu emang belum beres aja ya. Belum beres aja. Lu merasa bahwa orang baru tuh harus mirip dengan orang yang lama. Bisa jadi, padahal kan nggak ada orang yang sama. Gak ada orang yang sama. Ya lihat aja di orang baru apa yang kira-kira menarik, apa yang bisa bikin lo merasa nyaman, lo bisa excited gitu. Ya kan selalu ada yang kayak gitu. Orang tuh nggak 100% jahat gitu, maksudnya nggak. Ya. Bukan jahat deh, nggak 100% nggak menarik. Nggak menarik. Gitu. Iya. Ya kan? Ya. Jadi kalau ngerasa cinta habis orang lama, tai wae lah kata gue. kayak gitu. Yang belum move on aja. Belum move on aja. Berarti kalau lagi deketin cewek terus atau lagi deketin cowok terus dijawab kayak gitu, kontol aja tuh ya. Emang lu nggak move on aja gitu sebenarnya, emang Dia move on dan itu jawaban paling ngeles biar lu dia nggak tertarik sama lu aja. dia nggak tertarik sama lu, terus juga ya paling aman gitu. Ya kayaknya gue belum move on deh gitu. Ya emang belum move on gitu, ya udah gitu. Oke. Gitu sih kalau kata gue ya. Gue rada proof, cuman maksud gue itu dia teman-teman yang lagi ngalamin di dunia internet tuh lagi ramai banget Kak obrolan ini. Setiap ada kata-kata galau, iya gue setuju cinta gue habis di orang yang lama. Anda tidak move on aja, Anda tidak menerima kenyataan Anda. Dan memang susah menerima kenyataan tuh nggak gampang kan? Ya perlu waktu. Tapi kalau perlu waktu harus dibarengi dengan atau usaha kan? Iya, pastilah. Ya kata gue sih balik kalau masalah move on, hal paling mendasarnya kalau kata gue sih mindset. Menyadari bahwa memang ya udah di masa lalu aja, ya udah gitu. Maksudnya terus apa untungnya buat lu gitu? Maksudnya kalau lu tetap ada di situ, emang ada yang bisa lu ubah? Nggak ada kan? Ya udah gitu, mau diapain? Ada untungnya nggak yang bisa lu ubah? Nggak ada, yang ngapain? Oke. Terus gini, kalau lu di posisi ini, kalau ngomongin untung rugi, lu ngerasa cinta lu masih ada habis di orang lama gitu. Lu rugi banyak tau. Lu nggak bisa ngebuat kesempatan diri lu ketemu orang baru. Iya kan? Lu nggak menikmati apa yang ada sekarang. Terus juga mungkin ketika lu sama orang yang baru, orang yang akhirnya juga tersakiti karena lu gitu. Ngapain ya? Ya, betul. Padahal kalau kita buka mata lebih lebar, orang yang baru ternyata lebih care, bisa banget. Atau dia punya sesuatu yang lebih seru gitu. Lebih seru. Dalam artian mungkin kalau kita nyebut sekarang tuh grow up bareng. Iya, bisa apapun lah. Ya, oke. Banyak ruginya, iya bener sih, banyak ruginya lah, ngapain? Tips move on dari di segmen lu percaya gak cinta bisa habis di orang yang lama. Kita udah jawab bullshit, tapi kita akan nanya tips move on dari dia nih. Pertama mindset, balik lagi. Mindset. Oke. Ya, pertama menyadari bahwa ya emang udah nggak bisa, udah tapi itu lu udah usaha dan nggak bisa ya. Ya udah nggak bisa gitu. Pertama lu harus mindset tuh, ya emang ini udah nggak bisa. Terus ya itu mah lu harus anggap itu adalah bagian masa lalu aja. Nggak usah dibawa ke hari ini. Ya udah kemarin. Jadi ketika lu ketemu orang baru gitu ya nggak usah di-compare sama yang kemarin. Emang itu orang yang berbeda gitu. Emang orang yang berbeda gitu. Jadi ya itu yang pertama, masalah mindset. Yang kedua, ketemu aja sama orang baru, ketemu banyak orang deh. Ketika lu ketemu banyak orang ya, lu bakal peluang lu ketemu orang baru bakal lebih tinggi. Terserah deh, mau nge-gym kek, mau lu jadi hobi lari mungkin kek. Yang lagi rame lari ya. Lari, apa sepedaan atau padel. Komunitas lari atau komunitas Jepang, jangan kata komunitas Jepang.
atau lu mau padel atau apalah terserah, ketemu banyak orang gitu. Dengan ketemu banyak orang lu dapat banyak peluang ketemu orang baru. Hmm. Karena kendalanya gini, ketika lu udah mulai kerja, lingkungan lu bakal itu aja. Beda sama mahasiswa gitu. Oke. Jadi mungkin cara lu ngebuka eh, peluang untuk ketemu orang-orang baru adalah dengan ya ketemu orang baru. Baru. Ya nggak menjawab sih. Maksud gua Iya, gue ngerti. maksudnya adalah dengan ya itu cari aktivitas apa kek. Activity ya, lu ikut komunitas apa, bersih lingkungan Bandung, atau Iya. mungkin lu gerak jalan apa. Heeh, Di situ komunitas ya karena di kek. sana lu akan kebuka mindset juga kan pastinya kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Terus Oke. udah gitu kasih kesempatan buat diri lu buat terima orang baru. Ketiga nih, Iya, ngasih Buat diri kesempatan lu. buat diri lu. buat diri lu. Oke. Lu buat nerima orang baru gitu. Oke. Selain lu juga ngasih kesempatan diri lu buat kenal orang baru ya. Tapi penting loh buat membuat gua ngasih Iya, kesempatan buat oke. diri gua gitu. Nggak sekedar gua membuka, Iya, nggak sekedar iya, gua iya. yang ngasih apa ya, gua yang membuka kesempatan untuk kenal orang lain gitu ya, tapi membiarkan orang lain masuk ke hidup lu gitu. Iya. Betul. Karena kalau lu nggak ngasih kesempatan orang lain buat kenal lu ya lu bakal di situ-situ aja gitu maksudnya. Oke, keempat ada gak? Itu aja sih kalau kata gua. 3 tuh. Oke. Berarti yang ke-1 ialah tadi lu apa jawabnya? Mindset. Mindset, itu menarik banget. Yang kedua tadi itu ialah Banyak ketemu orang banyak baru. ketemu orang baru. Yang ketiga ialah lu harus Ngasih kasih kesempatan kesempatan ke diri lu. ke diri lu dan ngasih kesempatan buat orang lain masuk. Iya. Kayak gitu. Ya sih, kadang kalau kita cuman bilang sepihak, ya gue udah ngasih kesempatan buat diri kita tapi kita belum bisa ngasih orang masuk, ya sama aja bohong juga ya. Iya. Kayak gitu. Sama kalau kata gue sih paling terakhir untuk semua hal nih sebenarnya nggak cuma masalah ini doang. Pada akhirnya itu ada hal yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan gitu. Kalau emang udah nggak bisa ya udah ngapain dipikirin lah, udahlah gitu. Kayak tadi kan mindset. Ya kayak misalnya emang udah nggak bisa itu kan dari masa lalu ya. Kalau mindset, ketemu orang baru, ngasih kesempatan yang tadi itu kan hal-hal yang gue rasa bisa lo kendalikan ya, fokus sama itu aja lah. Oke. Ini mungkin rada ini sih, rada berbeda dengan temanya, tapi gue penasaran. Boleh nggak Kak disamain kita mengenal cara kita untuk orang baru seperti kita pindah-pindah kerja? Maksudnya gimana tuh? Oke, jadi gini. Kan ketika kita pindah-pindah kerja, kita juga mengenal apa value dari diri kita, bidang yang kita sukai. Akhirnya kita tahu nih apa yang kita tulis di CV. Iya dong. Nah, yang tadi gue balikin, ya udahlah ketemu orang baru, gue akan buka hati gue untuk orang baru, tapi untuk jadi tahu diri gue mau tahu perempuan yang kayak gimana. Untuk pasangan, sah gak menurut lo? Gue rasa bukannya harusnya lu udah tahu yang kira-kira cocok buat lu tuh seperti apa ya? Iya, karena posisinya kan kita jawabnya dia belum begitu mengenal diri dia. Ya makanya dia untuk bertemu dengan cewek A, cewek B, cewek C, cewek D kayak gitu. Agar dia tahu pada akhirnya yang dia pengen tuh pasangan seperti apa. Makanya tadi analoginya yaitu pindah-pindah Bisa aja kerja. sih. Tapi jahat gak Kak? Gue tuh tipe orang yang ini kalau menurut gue, gue tuh tipe orang yang kalau lu mau nikung pacar orang, tikung aja. Lu sering bilang gitu lagi, tapi gue Kecuali bukan suami orang atau istri orang. Iya, lu dari dulu bilang dari zaman gue. Gue sih tipe yang kayak gitu. Kalau lu mau nikung pacar orang, tikung aja orang, cowok pacar orang. Tapi takut gue. Maksudnya kalau lu di satu waktu kenal lebih dari satu orang sih sah-sah aja. Oke. Dan menariknya adalah dari zaman dulu gue bilang anjing Kak, ntar berantem. Ya tinggal berantem gitu. Iya, kalau berantem aja lah, nggak apa-apa. Nggak, itu cuma pacar orang, maksudnya. Karena maksud gue pacaran tuh masukin loh. Pacaran tuh apa sih? Kan cuma ya kita eksklusif gitu ya. Cuma lu ada implikasi secara hukum negara nggak ada, hukum agama nggak ada. So ya udahlah gitu. Orang cuma pacaran doang. Kalau mau nikung pacar orang, tikung aja kata gue. Ya lu pacaran kagak mau kenal orang lebih dari satu, ya sok aja kalau kata gue mah. Gak jahat? Ya enggak lah. Terus kalau mau ngomong jahat-jahat ya, ada bahasa Inggris tuh gue lihat. Apa ya? Apa? Each of us is a villain in someone's story. Semua dari kita tuh sebenarnya adalah penjahat besar di cerita orang lain. Jadi ya udahlah gitu. Kita juga bakal tetap jadi penjahat juga gitu. Pada akhirnya. Cuma berapa kali jadi penjahat? Maksudnya lu udah 1-2 kali jadi penjahat ketiga kali
Bedanya apa? Nggak ada kan. Kayak lu kan dari tolak sekali, 2 kali, 3 kali, tolak keempat apa bedanya? Tidak ada. Kena lagi ujung-ujungnya gua. Iya kan? Iya, Iya, oke. maksud gua kalau 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 sekedar kenal, nggak ada komitmen apa-apa, nggak ada ini, ya udahlah gitu. Toh pada akhirnya misalnya ngerebut cewek orang atau cowok orang, Nggak ada istilah ngerebut, ini menarik. Nggak ada. nggak ada istilah ngerebut. Nah, Kalau bahasa Inggrisnya itu it's takes two to tango. Lu tau tango nggak? Tango itu tari tango. Itu harus dilakuin sama 2 orang. oh. Jadi nggak ada istilah pelakor. Itu memang dua-duanya mau aja. Jadi Hmm. nggak ada ngerebut-ngerebut, nggak ada, dua-duanya mau aja. Tapi kita balik lagi nih kalau kita ngomongin gak baiknya ya selingkuh kan berarti itu. Ya kan cuma pacaran kan? Oh, tapi kan itu masuk lagi nih ke kisi-kisi. Apanya? Ya itu, kisi-kisi ya di masa pacaran dia pernah selingkuh. Gimana tanggapan lo? Ya tinggal lu mau terima apa enggak. Oh gitu. Iya, kalau lu mau terima kisi-kisinya boleh, enggak ya udah. Oh gitu. Ya kalau lu value lu ya kayaknya ini udah pernah selingkuh nih gitu. Ya udah. Maksudnya gini loh, misalnya lu punya pacar nih, terus ada yang deketin pacar lu sama dia, ya. Terus dia balik lagi, lu mau? Enggak. Nggak, ya lu nggak mau kan? Ya udah nggak usah kan, lu udah tahu kisi-kisinya kan? Kalau yang cowok ini baru, dua-duanya cukup sama-sama sadar buat bandel nih, buat selingkuh dari lu. Ya kalau mereka mau lanjut kan itu pilihan mereka kan. Oh, Sekarang paham masalahnya di gua, lu, paham, ngerti kan maksud gua? paham gua. Kan masalahnya di lu kan, Ya, kalau mungkin sama dia balik, ya itu mah resiko lu. ya berarti masuk ke episode sebelumnya bahwa ya sebenarnya kisi-kisi ini ada. Ya baik lagi, kita mau ambil apa enggak? Iya. Kalau kayak tadi ya, iya. orang yang tadi apa namanya? Yang tadi akhirnya apa cewek lu akhirnya sama orang lain, akhirnya mereka menikah, ya bisa-bisa aja mereka milih buat itu. Ada kok kalau lu lihat Banyak, Bre. di public figure yang secara open bilang, "Iya, dia dulu pacar orang waktu gua deketin." Si Nikta Gina. Nah itu, ya Iya, kan? Sekarang apakah mereka tidak baik-baik? Baik-baik aja kan? baik-baik aja. Tapi misalnya ketika Nikita Gina nggak work selama Kinos ya, Kinos. Kinos balik sama pacarnya Kinos yang lama atau pacar Nikita Gina yang lama, gue nggak tahu siapa yang kayak gitulah, gue nggak terlalu apa cerita, gue cuma tahu gue tahu. kayak mereka dulu gitu. Iya. Ya siapapun lah masih mau menerima setelah itu gitu ya kan, itu udah pilihan masing-masing kan, lu udah tahu kisi-kisinya kan. Iya. Gitu deh. Jadi jadi nyambung nih, gue tadi rada kaget. Oh, kita ngebahas ini nih, padahal kita di episode 1 kita seperti manusia yang bercahaya. Ternyata tinggal bagaimana kita mau ngambil hal itu atau enggak. Iya. Kayak gitu. Ya berarti kalau lu dikasih kisi dan lu masih ngambil ya emang blenger itu. Blenger aja. Cuma ya tadi, misal lu sama cewek tadi cerita kayak gitu. Baik lagi itu pilihan lu. Ya lu aja yang blenger, udah toksik begitu. Kejadian kan? Nah gitu. Kejadian lagi kan? Nah, Oke. Menarik. Oke. Jadi kita konklusikan di tema kedua ini bullshit lah ya, cinta dihabis orang yang lama nggak ada lah. Setan kayak gitu. Tips move on udah dikasih tahu. Jadi kalian bagi yang masih belum move on, cobalah untuk move on atau mungkin datang ke gue. Jangan gitu. Nah, nanti kita akan masuk di ini bridging nih. Gue bakal cobain edit yang kayak gini karena nanti di selanjutnya kita akan bahas tentang tadi kan gue ngomong tuh Kak tentang apa namanya tips move on, cobalah ke gue. Nah, karena gue mau masuk ini Kak, luka-luka lama itu tanggung jawab orang baru atau enggak? Jangan dijawab dulu di episode selanjutnya. Bye bye semuanya.